wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wa la ta'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a al huda wa dalah al khair ibtigha wajhillah wa maradati wa qurbi wa tabi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in usul ila hadratin malifadil kitab Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim ajma'in wa ma yu'awinu ala nashri hadzal kitab bi barakatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para muslimin muslimat mukminin mukminat shaimin shaimat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah wa syukrillah, nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berada kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap hari bertambah kebaikan kita, mudah-mudahan setiap hari bertambah taat kita, mudah-mudahan setiap hari bertambah takwa kita, mudah-mudahan setiap hari bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari makin merasa diawasi kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang hidup kita, sehingga sakinah kita dalam hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berkah Ramadan yang seutuhnya, berkah Ramadan yang sebenarnya. Allah ampuni semua dosa kita, Allah lemahkan syahwat kita, Allah tundukkan hawa nafsu kita, Allah tambahkan cahaya dalam kolbu kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kebenarannya. Nabi pernah bilang di shaimi farhatani, orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan indal iftar, yang pertama adalah gembiranya ketika dia buka puasa, yang keduanya adalah ketika indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang kedua, yang satu aja udah jelas-jelas buat kita. Ketika orang buka puasa itu gembiranya luar biasa. Bakwan rasanya beda, teh manis lebih sedap ya. Kenapa? Gak usah dibayangin, kan udah kemarin. Ini bukti bahwa Nabi ngomong itu ya bener. Anak kita yang susah makan tiba-tiba gampang makan. Sesuatu yang ada di hadapan kita itu enak semuanya. Farhatun inda iftar, ketika berbukanya itu nikmat dunia, belum nikmat akhirat yang Allah simpan. Belum nikmat akhirat yang Allah simpan pasti lebih dahsyat daripada itu. Maka hidup tinggal ngikuti apa kata Nabi Muhammad sallallahu. Jangan jauh-jauh, jangan jauh, selamat kita dunia dan akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kebagian tugas untuk membaca satu kitab yang mulia yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang di kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh beliau dan disyarahkan oleh para ulama-ulama dunia bertahan sampai hari ini. Berarti kitab ini mendapatkan kedudukan di tengah di tengah umat. Artinya diterima secara teori, diterima kebenarannya ya. Ini kitab ini juga disyarahkan oleh banyak ulama, di antaranya oleh ulama Indonesia yang terkenal dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan penjelasannya lebih dekat, karena yang ngejelasin gak jauh-jauh dari kita. Pernah tinggal di Balaraja sono dikit, Kresek ya, sama pernah makan nasi uduk. Jadi insya Allah penjelasannya lebih mendekati, lebih mudah untuk kita pahami. Makanya kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ini banyak dikaji di Indonesia, karena secara bahasa, secara penjelasan lebih mendekati kultur Indonesia.
Ini kitab Bidayatul Hidayah. Penjelasannya yang saya baca adalah Maraqil Ubudiyah. Dan saya akan jelaskan intisarinya aja. Intisari tidak dibaca semuanya kitab Maraqil Ubudiyah. Ini bab adabul khuruj ilal masjid. Berkata Imam Ghazali dalam kitabnya, ya ini adabul khuruj ilal masjid. Bab yang saya mulai adalah 6 pertemuan ke depan adalah mulai dari bab adab al-khuruj ilal masjid, keluar atau pergi ke masjid. Dan ini ada aturannya dalam agama karena perjalanan ini mulia, bukan perjalanan biasa. Kita sering keluar dari rumah, sering banget kita keluar dari rumah, ya. Cuman seringnya kemana? Maka itu juga akan menentukan kualitas perjalanan kita. Seringnya kita keluar rumah ke tempat kerja, ketemu orang, ya, makan, jalan-jalan, keluar juga dari rumah. Tapi ini khusus keluar dari rumahnya untuk ke masjid. Masjid itu baitun min buyutillah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya punya rumah di dunia. Saya punya rumah-rumah di atas muka bumi. Lah masjid, rumah-rumahku itu adalah masjid-masjidnya. Maka ketika kita berjalan ke masjid itu bukan perjalanan biasa itu perjalanan hebat. Itu perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen ketemu presiden aja jalannya dirapiin, dibersihin. Nah, pokoknya kalau perlu mah sewa pengawal, jangan sampai telat. Mau ketemu presiden, mau ketemu sultan, mau ketemu raja. Bayangin aja kita keluar dari rumah mau ketemu Allah, mau ketemu dengan Allah Subhanahu, barusan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan biasa, perbuatan luar biasa. Maka ini perjalanan ke masjid diatur adabnya oleh Nabi Muhammad SAW, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, adabul khuruj ilal masjid, atau adab pergi ke masjid dari rumah kita, dari kontrakan kita, dari tempat kerja kita. Faida farugta min taharatika fasalli fi baitika raq'ati subhi. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sudah selesai dari bersucimu, tayamum kah itu, wudu kah itu, diatur bab sebelumnya karena saya ambil tengah ini kan, ya. Ada bab taharah, ada bab bersuci. Udah selesai bersucinya, fasalli fi baitika, maka salatlah engkau di rumahmu raq'atai, 2 rakaat subuh. Imam Ghazali mengambilkan contoh untuk sholatnya sholat subuh, karena subuh diantara sholat yang paling berat dan paling banyak ganjarannya. Kata Imam Ghazali, kalau sudah selesai bebersih, sholat dulu 2 rakaat di rumah, karena sholat sunnah itu paling afdolnya di rumah. Beda dengan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib sekalipun lebih afdol di rumah. Sholat berarti awal nih, ya, nggak akhir bangunnya. Kalau sudah qomat ya nggak ada lagi kesunahan sholat di rumah, langsung pergi ke masjid. Saking pernah dengar raqatul fajri khairum minad dunya wa ma biha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat ganjarnya daripada dunia dan seisinya. Udah qomat juga sholat aja di rumah, nggak ada. Kalau sudah ditunaikan yang fardu, yang sunnah udah nggak ada kan sholat berjamaah. Lebih lagi Ramadan ini latihan. Sering saya sampaikan bahwa Ramadan ini tempat kita latihan memulai sesuatu yang baik. Yang belum sholat ke masjid, mulai di Ramadan berangkat ke masjid. Masya Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, mana sholat arba'ina yauman, siapa orang yang sholat 40 hari fi jama'atin, dalam keadaan sholat berjamaah, 40 hari sholat berjamaah, la tafutu fiha takbiratul ihram, enggak ketinggalan takbiratul ihram imam. Kata Allahu lau bara'atain, maka Allah akan berikan kepada dia 2 kebebasan. 40 hari sholat berjamaah di masjid, enggak ketinggalan takbiratul ihram imam. Artinya ikut dari rakaat pertama, qomat sudah ada di masjid 40 hari, maka diberi 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nifaq. Yang pertama ada diberikan kebebasan dari penyakit kemunafikan, dalam hati nih, ya, dalam jiwa, dalam diri kita, hipokrit.
Munafik Allah bersih, hilang bersih. Atau kita suka nyebut apa? Surat Arba'in. Ya, Arba'in. Sebenarnya 40 hari bukan 40 waktu. Singkat sama orang Indonesia, 40 hari boleh nggak usah nawar aja. 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ihram imam. Coba. Yang pertama, yang kedua, baru atun minan nar. Allah bebaskan dia dari neraka. Kalau bebas dari neraka masuk mana? Sebelahnya surga. Gak susah-susah banget ya. Masuk surga itu. Gak susah banget bebas dari neraka. 40 hari gak usah ketinggalan takbiratul ihram. Dalam seumur hidup coba sekali. Seumur hidup kita coba satu kali. La siyama subuh. Terlebih lagi sholat subuh, jangan ketinggalan berjamaah. Dalam satu hadis katakan, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala, jaminan keselamatannya, jaminan rezekinya, jaminan kesejahteraannya, jaminan kesuksesannya. Sholat subuh berjamaah kuncinya ya. Bahkan dalam hadis terusannya adalah jangan macam-macam sama orang yang berada dalam jaminan Allah gitu. Nabi sampai bilang begitu, siapa orang sholat subuh berjamaah dia berada dalam jaminan Allah. Umat muslim, hati-hati dengan orang yang berada dalam jaminan Allah. Ganggu dia, Allah yang marah kan begitu ya. Nah, kita kalau mau ganggu orang lihat dulu sholat subuh jamaah apa enggak. Kalau sholat subuh jangan macam-macam deh. Dia lagi ada dalam jaminan gitu. Jaminan Allah. Enggak perlu bodyguard kayak gimana jadi sabtu. Ulama orang-orang soleh itu tenang. Saya yang jamin Allah. Dan sholat subuh berjamaah. Fa innal jama'ata fi afdal minal jama'atil 'isya. Dan sholat subuh itu lebih afdal daripada sholat yang lainnya. Terlebih lagi bulan Ramadan. Ini sholat subuh berjamaah bulan Ramadan enak banget, Pak. Sholat subuh bulan Ramadan enak banget. Nggak perlu bangun khusus, ya. Maka di rumah juga gampang bangunin kan apa? Makan. Orang kalau disuruh sholat biasanya bangunnya susah. Kalau dibangunin makan gampang. Makan, bangun. Sholat, tidur lagi. Dibangunin makan sahur, maka sahurnya akhir. Habis sahur berangkat ke masjid aman. Subuh berjamaah fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah. Dan hadis yang lain, dalam hadis yang lain katakan, barang siapa sholat subuh berjamaah maka nama qomal lail, maka dia mendapatkan pahala menghidupkan malam seluruhnya dengan sholat. Kalau isya setengahnya. Kalau isya, sholat isya berjamaah mendapatkan pahala setengah sholat malam terus. Kalau subuh seluruhnya. La siyama subha tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah, melebihi keutamanya daripada dilakukan sendiri 27 tingkat. Sudah habis segitu. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi fa ayyi faidatin laka fi talabil ilmi wa innama thamratul ilmi al amal bih. Dan kalau kamu wahai penuntut ilmu menganggap enteng sholat subuh berjamaah, maka nggak ada faidahnya ilmu kalian. Nah, Imam Ghazali sampai bilang begitu, wahai para penuntut ilmu, kalau kalian menganggap enteng ini sesuatu yang besar ini sholat subuh berjamaah, maka nggak ada faidahnya ilmumu meskipun 1000 kitab kau baca, meskipun 1000 hadis kau hafal, tapi kau nganggap enteng pekerjaan ini, nggak ada faidahnya ilmu. Kamu belajar jauh, orang mau ke timur tengah, kamu ke tengah timurnya lagi, udah jauh banget udah. Tapi nganggap enteng ini pahala yang besar, gak ada faedah ilmu, kata Ghazali. Karena samratul ilmi al-amal bih. Karena buahnya ilmu itu adalah mengamalkannya. Bahkan orang yang berilmu tapi gak ngamalin ilmunya, dilaknat oleh ilmunya sendiri. Makanya sering saya sampaikan adalah jangan hanya berbangga dengan hafal hadis, jangan hanya berbangga hafal Quran, jangan berbangga dengan banyaknya kitab yang sudah dibaca. Kalau amal masih minus, nangis harusnya nangis.
Orang-orang yang ilmunya sedikit tapi beramal banyak, harus malu sama mereka. Apalagi kata Imam Ghazali, seumuran kita udah nggak usah nyari ilmu yang susah-susah, nggak usah nyari ilmu yang pelik-pelik, nggak usah. Yang mudah untuk kita amalkan saja, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang mati, udah yang membuat kita semangat. Ya. Kata Imam Ghazali gitu. Kalau udah seumuran ya disebut tua nggak mau, muda udah nggak lagi, udah ilmu yang sederhana saja, amalan yang banyak. Faida sa'ita ilal masjid, dan apabila engkau berjalan ke masjid, famshi ala hinatin wa ta'addat wa tu'addatin wa sakinatin wala ta'jal, dan ketika engkau pergi ke masjid, jalan ke masjid, berjalanlah dengan tidak buru-buru, pelan-pelan, tenang, ya. Jangan mengatasnamakan pergi ke masjid kemudian kita suka-suka di jalan. Katanya tenang, santai, pergi ke masjid, mentang-mentang ke masjid naik motor kencang banget, nenek senggol, maaf nek mau ke masjid. Lihat adabnya Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia jalan mau ke masjid Pak, di depannya ada kakek-kakek ini Yahudi pula, kakek-kakeknya Yahudi, bukan musyrikin atau Yahudi lah, bukan orang Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak ngelewatin pun, gak, tetap aja jalan di belakangnya, tetap sampai Nabi itu ditahan, rukunya ditahan oleh malaikat, disuruh Allah tahan rukunya. Kenapa? Ali lagi di belakang. Ini buahnya adab itu Pak. Buahnya adab itu adalah kemuliaan, karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mencapai derajat yang mulia sebagai kasih Allah karena adabnya luar biasa. Setelah tauhid, amalnya bagus, adabnya luar baru jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu, jadi santai, pelan, ya, pelan, tenang, sambil zikir, sambil baca sholat, nikmati dan ke masjid. Jangan buru-buru. Nih, jalan ke masjid aja nggak boleh buru-buru, apalagi sholat taraweh. Jalan ke masjidnya tenang, sholat tarawehnya buru-buru, wala tumaninah dalam ruku, gak ada tumaninah dalam sujud. Nggak usah diviralkan sholat taraweh cepat-cepat itu. Ya, tenang, lihat. Karena orang bahagia itu orang yang berpikir tenang, berbuat tenang. Itu orang senang. Tapi udah buru-buru, wah, ta'ajjalu minasyaitan. Buru-buru itu amalan setan. Wala ta'ajjal. Wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riyan wala sumatan. Nih, kitab ini boleh punya walaupun nggak di download ya, karena doa-doanya panjang sekali. Kata Imam Ghazali, sambil jalan itu berdoa pada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya bermohon kepadamu, bihaqqi sa'ilin, dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi raghibin ilaika, dan dengan hak orang-orang yang mencintai engkau ya Allah, dan dengan haknya perjalananku berjalan ke masjid ini ya Allah, fa inni lam akhruj asyarrun, saya enggak keluar rumah untuk kufur kepadamu, wala bataran, dan tidak meremehkan nikmatmu, wala riyan, dan saya keluar rumah ini bukan karena riya, pengen dilihat orang, wala sumatan, juga bukan karena sum'ah. Kalau riya itu pengen dilihat kebagusan kita oleh orang itu riya. Kalau sum'ah itu pengen diperdengarkan kebaikan kita oleh orang, pengen diomongin kebaikannya. Senang banget kalau ada orang ngomongin kita kebaikan kita, luar biasa tuh, jalan ke masjidnya khusyuk, bener khusyuk, senang banget kita diomongin orang. Itu namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Ternyata dalam perjalanan kebaikan pun kita harus minta perlindungan kepada Allah. Kadang-kadang mampir begitu saja sih. Berangkat dari masjid berangkat dari rumah baik-baik saja. Begitu sampai jalan ada orang lagi benerin motor, langsung ujungnya muncul orang benerin motor, neraka loh. Nih saya dong ke masjid mulai itu. Orang-orang lagi pada main poli langsung. Wah, saya doang yang berangkat ke masjid ini. Gak taunya dia telat ke masjidnya, orang-orang pada udahan. Dia baru berangkat ke masjid, ya. Ya Allah, saya ini etikon kita nih penting. Doa ini penting, ya Allah saya keluar rumah. Ini biasanya dibaca orang kalau mau berangkat haji doang ya.
Berangkat haji nih rapi buat kalau berangkat haji, doanya dibaca semuanya. Doa ini juga dibaca ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid. Ya Allah, saya ini keluar dari rumah bukan tuh ya, bukan sum'ah, bukan kufur nikmat. Bal kharajtu ittiqa asakhatika, tapi saya keluar rumah ini ya Allah karena saya takut, karena untuk menghindari murka wabtigha mardatika, dan untuk mencari ridha. Fa as'aluka an tunqiduni minan nar, maka saya bermohon kepadamu untuk melindungi aku dari neraka. Wa taghfirli dzunubi, dan kau ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang mengampuni dosa kecuali kau. Ini doa perjalanan dari rumah ke masjid. Ya, nanti tugas panitia menjadikan buat summary. Nah, kirim ke jamaah ini doa perjalanan menuju masjid. Gak hafal Ustaz? Ya, gak hafal. Baru sekali ngajinya. Zikirnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Selama perjalanan ke masjid. Ingat ya Allah, lagi minta ampun nih. Lagi minta dinaikin derajat nih. Ya Allah, lagi pengen dibersihin dosa nih. Ya Allah, pengen dihilangin sifat-sifat buruk nih. Terus gitu ke masjid.